Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 15 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur atau Psalmen pasal 86 ayatnya yang ke-16 saya akan bacakan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Saido pakkom maau jala asi maroham diau, Saitu pakkom magogom tuau naposomon, jala palua anak ni hatobammu. Demikian firman Tuhan. Amanginang, kisah ini merupakan bagian dari doa Raja Daud. Kita tidak diberitahu pergumulan yang mana yang Raja Daud sedang gumulkan di sini, namun kita tahu bahwa Raja Daud itu punya banyak sekali pergumulan, baik ketika dia belum dipilih sebagai raja ataupun setelah dia dipilih dan diurapi menjadi seorang raja, banyak sekali. Namun luar biasanya Raja Daud ini tentu menulis ini setelah dia menjadi raja, baik pengalamannya ketika sebelum menjadi raja ataupun sesudah menjadi raja, dia menuliskannya ketika dia sudah menjadi raja, begitu. Kesaksian Raja Daud itu menunjukkan hal yang luar biasa, yang sangat sulit untuk diikuti banyak sekali orang. Terlebih secara khusus pada momen ini adalah orang-orang Kristen. Bisa kita lihat dari mana? Berpalinglah padaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu. Seorang raja yang pada zaman itu menurut tradisi masyarakat di sana secara umum, tidak hanya orang bangsa Yahudi tetapi bangsa-bangsa lain juga, raja itu adalah anak-anak dewa, begitu, atau anak-anak Tuhan. Tapi di sini Raja Daud menyebut dirinya sebagai hamba dari Tuhan, begitu. Bisa kita lihat, bisa kita bandingkan sama sementara orang-orang lain, raja-raja yang lain menganggap dirinya adalah wakil Tuhan atau wakil dewa atau anak Tuhan, atau kalau di bahasa Batak biasanya dibilang paiduani suhut, raja itu paiduani debata, begitu, paiduanya dewa atau Tuhan pada zaman itu. Tapi Raja Daud merendahkan dirinya. Dia menyebut dirinya bahwa dia adalah hamba. Di lanjutannya lagi tadi, ini yang lebih luar biasa. Jala palua anak ni hatobammu. Tidak hanya kata hamba, tapi dia pakai kata hatoban. Kalaupun di bahasa Indonesia tadi diterjemahkan sebagai hambamu perempuan, begitu. Tapi di sini dikatakan dia pakai kata hatoban, mungkin yang setara dengan bahasa Indonesianya adalah budak atau babu. Raja Daud menempatkan dirinya sebegitu rendahnya di hadapan Allah pencipta itu, di hadapan Bapa. Maka dia tahu, dia mengalami, dia mengakui, dia menyaksikan bahwa ketika dia tidak bersama-sama dengan Tuhan, kita tahu bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada kita, tapi dia merasakan bahwa Tuhan sedang tidak memperhatikan dia. Walaupun ini adalah perasaannya Raja Daud. Maka dia katakan, berpalinglah padaku. Atau, saidopak kom maau,
tatap aku, lihat aku Tuhan. Ketika ada perasaan kosong, ada perasaan tidak berguna, tidak tahu mau melakukan apa, Raja Daud merasa bahwa Tuhan sedang tidak melihat aku. Begitu. Walaupun sesungguhnya secara iman Kristen kita tahu bahwa Tuhan selalu melihat kita. Begitu mengenang. Tapi begitu rendah dirinya Raja Daud ketika dia merasa Tuhan tidak sedang bersama-sama dengan aku. Dia merasakan kekosongan, kehampaan yang sangat besar ketika tidak bersama-sama dengan Tuhan. Maka dia memohonkan itu kepada Tuhan. Berpalinglah kepadaku. Biar segala penjagaan Tuhan, kekuatan Tuhan itu ada kepada dirinya, nyata kepada dirinya, nyata kepada kehidupan Raja Daud itu. Sementara banyak orang-orang Kristen lainnya, yang merasa dirinya kuat, dirinya sanggup, dirinya mampu untuk menjalani segala rencananya, segala keinginannya, segala kehidupannya. Ini raja yang sangat besar. Tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Maka bisa kita lihat di sana tanpa kekuatan dari Tuhan, Raja Daud katakan tanpa kekuatan daripadamu, tanpa kekuatan dari Tuhan, dia tidak bisa melakukan apapun. Ini adalah penyerahan diri sepenuhnya. Bahwa segala aktivitas kita, pekerjaan kita, perkataan kita, pemikiran kita itu, biarlah semuanya yang diarahkan oleh Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak sanggup melakukan apapun, sama seperti yang Raja Daud imani. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami melalui hamba-Mu Raja Daud yang merendahkan dirinya di hadapan-Mu ya Bapa dan mengakui bahwa tanpa kekuatan daripada Tuhan ia tidak sanggup melakukan apapun di dalam kehidupannya. Demikian juga kami ya Bapa merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Maka tataplah kami, maka berikanlah kekuatan-Mu pada kami ya Bapa. Terlebih lagi pada memasuki tahun 2025 ini, kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kepintaran dan kekuatan, agar kami tahu ya Bapa jalan mana yang akan kami lewati untuk menjalani sepanjang tahun 2025 ini, secara khusus untuk menjalani sepanjang hari ini. Berkati segala aktivitas kami ya Bapa, biarlah berjalan dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Memuji anugerah-Mu yang telah menebusku dan suci